teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arif Mufid, yaitu apakah sistem demokrasi adalah sistem politik yang terbaik dan apakah ada yang lebih baik lagi daripada sistem politik yang saat ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, itu apa sih sistem politik? Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat, atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara atau negara dengan rakyat. Jadi sampai saat ini sistem politik masih sistem demokrasi yang terbaik selagi sistem ini tidak dinodai dengan segala jenis kecurangan ataupun segala jenis ketidakadilan. Karena dengan ini sistem politik ini di setiap warga negara dapat tercapai aspirasi rakyat dan tercapai keinginan rakyat sesuai pilihan rakyat tersebut. Dengan sebagai contoh di negara kita sendiri di Indonesia, yaitu dapat kita jumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, sistem politik demokrasi Pancasila. Sehingga bahwa kita dapat simpulkan juga bahwa sistem ini memang sudah yang terbaik. Jadi tidak akan ada lagi kecurangan yang dapat terlihat kecuali memang dari orang-orang yang sudah mempunyai jabatan dan mempunyai kepentingan tersendiri untuk mencurangi atau membuat sistem ini menjadi ketidakadilan gitu. Lalu apakah ada sistem saat ini yang lebih baik daripada sistem demokrasi? Untuk sampai saat ini menurut saya pribadi, sistem demokrasi adalah sistem yang paling tepat gitu. Mengapa saya bilang paling tepat? Karena dengan sistem ini dapat mempersatukan semua orang dengan persetujuan umum dan pengambilan keputusan, sehingga dengan ini semua masyarakat dapat berhak menyampaikan pilihannya dan ikut ambil dalam keputusannya sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa dicurangi. Karena dengan ini masyarakat bisa tahu dan terdapat transparansi apakah pilihan saya itu apakah calon saya yang menjadi pemimpin saya itu apakah sudah lebih baik dan apakah sudah kriteria dengan pilihan saya sendiri gitu. Saya Eka Novitasari dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Anissa Rahmatia, yaitu dikatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi salah satunya adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Menurut kalian, apakah saat ini keseimbangan hak dan kewajiban di Indonesia sudah seimbang? Jika sudah, berikan contohnya, dan jika belum, berikan juga contohnya. Nah, menurut kelompok kami ini, hak dan kewajiban di Indonesia ini belum seimbang, dikarenakan masih banyak orang yang lebih dulu menuntut haknya dibanding menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seperti banyak masyarakat di Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya, karena pemerintah dan pejabat tinggi lebih banyak menuntut haknya dibanding menjalankan kewajibannya. Contohnya itu seperti pembahasan mengenai RUU KUHP yang belum lama ini terjadi, bukannya digunakan untuk menjalankan kewajibannya dalam membantu mensejahterakan kehidupan banyak orang, tetapi malah lebih banyak menguntungkan para pejabat-pejabat tinggi dalam pemenuhan haknya. Lalu pertanyaan Davi Marcel, yaitu kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi menurut kelompok kalian. Kelebihannya yaitu hak asasi manusia sepenuhnya diberikan kepada rakyat. Lalu yang kedua, masyarakat sudah dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah, contohnya seperti kegiatan pemilu. Lalu adanya kebebasan pers sehingga kegiatan pemerintahan dapat diawasi, kebebasan dalam mendirikan partai politik, dan adanya pembagian atau pemisahan pimpinan MPR dan DPR sehingga tugas MPR dan DPR dapat berjalan secara efektif. Lalu kekurangannya, pemerintah cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan, penegakan hukum yang cenderung lemah, hak asasi manusia yang cenderung kelewatan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme dan terambilnya hak orang lain. Terlalu banyaknya partai politik yang didirikan menyebabkan partai tersebut hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Lalu ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual sebenarnya sudah baik. Contohnya itu seperti program swasembada pangan yang sebenarnya dapat mengurangi potensi inflasi tinggi untuk jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan dari Kevin Jasmine, yaitu berkaitan dengan misi pendidikan demokrasi. Di sini pemerintah memiliki peran memfasilitasi warga negara dari mulai keterbukaan akses informasi, melakukan kajian, serta berpartisipasi dalam demokrasi di lingkungannya. Namun pada faktanya, kurangnya minat masyarakat serta literasi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini?
Memang pendidikan demokrasi di Indonesia ini belum berjalan dengan baik. Namun sebenarnya sekarang-sekarang ini sudah mulai banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan demokrasi, terutama bagi kaum-kaum muda yang lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan pendidikan demokrasi tersebut. Nah, untuk dapat menjalankan pendidikan demokrasi tersebut secara maksimal, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya bertugas untuk memfasilitasi saja, tetapi juga melakukan tindakan bersamaan dengan masyarakat yang lebih paham tersebut untuk membantu mengajak dan mengajari seluruh masyarakat dalam berpendidikan demokrasi. Wabarakatuh. Nama saya Nanda Lestari. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Davi. Pada prinsip-prinsip demokrasi dijelaskan bahwa pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas, tapi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini maksudnya apa? Implementasi dalam kehidupan demokrasi ini contohnya seperti apa? Maksud dari sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang mutlak tak terbatas adalah sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Indonesia termasuk dalam negara yang menganut sistem ini yang terdapat dalam 7 sendi pokok Pancasila. Nah, sendi-sendi pokoknya ini yang pertama adalah Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang kedua Indonesia menganut sistem konstitusional, yang ketiga MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, keempat adalah Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR, yang kelima pengawasan DPR, yang keenam Menteri sebagai pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, yang ketujuh kekuasaan kepala negara terbatas. Nah, contoh pengimplementasian adalah MPR bisa saja tidak menyetujui kebijakan kepala negara atau pemerintah dapat mengatur kebijakan-kebijakan akan tetapi tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu pertanyaan kedua yang diajukan oleh Tita Nabila. Pertanyaannya adalah disebutkan implementasi pada bidang politik berdasarkan pada sila-sila Pancasila, tetapi masih ada saja praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara, bahkan pemerintah tersebut juga yang melakukan. Jadi apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan atas masalah tersebut? Menurut kelompok kami, hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah ideologi dari bangsa Indonesia yang setiap warga negaranya harus berpegang teguh terhadap Pancasila. Seperti yang kita tahu juga, di lapangan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyelewengan. Contohnya itu dalam bidang politik masih banyak sekali yang kita kenal dengan KKN atau kolusi dan nepotisme. Nah, oleh karena itu seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi undang-undang sebagai turunan dari Pancasila yang telah dibuat sedemikian rupa untuk menertibkan negara ini. Menurut kelompok kami, solusi yang harus dilakukan adalah jika kita melihat dari negara lain, contoh adalah kasus korupsi, mereka seharusnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal agar mereka benar-benar jera atau bahkan tidak ada niat untuk melakukan hak tersebut bagi penerusnya. Contohnya itu ada pada negara Cina yang menghukum mati narapidana kasus korupsi. Lalu untuk selanjutnya yang telah ditanyakan oleh Secile Datun, pertanyaannya adalah mengenai implementasi demokrasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Menurut kalian, apakah pada saat ini sistem ekonomi di Indonesia sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila? Menurut kelompok kami, sistem ekonomi di Indonesia masih belum sesuai dengan demokrasi Pancasila karena masih banyak penyimpangan yang terjadi seperti monopoli dagang, ada sistem free trade,
liberalis yang dapat menimbulkan eksploitasi manusia dan dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi masyarakat. Contoh yang terjadi sekarang itu seperti kasus perusahaan es krim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Camelia. Pertanyaan itu adalah dari problematik demokrasi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, problematik demokrasi ini tidak bisa diatasi dengan sempurna tentu saja, karena setiap sistem memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, problematika ini dapat diminimalisir. Caranya, kami membagi caranya dengan dari dua sisi, yaitu dari masyarakat dan dari pemerintah. Yang pertama, dari masyarakat itu harus dididik agar senantiasa bersuara sesuai dengan hatinya, tidak terpengaruh hasutan, apalagi saat pemilu, dan tidak serta-merta menerima semua kebijakan tanpa pemahaman yang matang. Nah, itu dari rakyatnya itu harus terdidik sehingga mereka dapat bersuara sesuai dengan hati dan keinginannya, begitu. Nah, dari sisi pemerintah, yaitu dari sisi wakil rakyat, seharusnya selalu bisa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga outputnya itu akan bermanfaat bagi rakyat, bukan cuma untuk kalangan atau golongan-golongannya mereka, kayak gitu. Nah, mereka juga harus menempatkan kesejahteraan rakyat itu sebagai tujuan akhir, fungsi kenapa mereka duduk di jabatannya mereka saat itu. Jadi tujuan akhirnya itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan justru rakyat yang dijadikan sebagai objek untuk kepentingannya mereka, begitu. Saya Jihan Amalia akan menjawab pertanyaan dari Rosa Elvita. Pertanyaannya, pada saat ini banyak partai politik yang berkoalisi di parlemen. Nah, menurut teman-teman, apakah semakin banyaknya koalisi partai akan semakin baik untuk negara, dan apakah demokrasi di Indonesia sudah sehat? Nah, jawabannya sebenarnya kalau misalnya fokusnya itu bukan cuma dari jumlah atau kuantitas dari partai politik yang menjadi koalisi. Nah, tapi kita lihat juga kualitasnya. Terlebih lagi, menurut Undang-Undang Parpol tahun 2011, partai itu diizinkan untuk mendapat sumbangan dari perusahaan atau badan usaha hingga 7,5 miliar per perusahaan. Nah, hal ini juga sebagai indikasi bahwa partai itu akan memangku kepentingan dari perusahaan atau badan usaha yang mendanainya. Nah, akibatnya tujuan-tujuan dari masing-masing partai akan sangat bervariasi tergantung dari perusahaan atau badan usaha yang mendanainya dan menjadi terkesan tidak pro rakyat. Nah, artinya semakin banyak koalisi, maka semakin banyak kepentingan yang akan dipangku karena sistemnya memperbolehkan hal tersebut. Maka ini berbeda jika keadaannya itu semua partai politik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan rakyat. Maka banyaknya partai dapat diluluskan dan tidak menjadi sangat bermasalah. Nah, bedanya kalau saat ini kan partai politik memangku kepentingan dari badan usaha atau perusahaan yang mendanainya, maka semakin banyak koalisi akan memangku semakin banyak kepentingan dari perusahaan tersebut, maka ini tidak baik untuk negara. Nah, selain itu, keberadaan oposisi itu juga diperlukan. Fungsinya untuk selalu bersikap kritis terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga tidak jauh membelok dari urusan rakyat. Seperti itu. Nah, yang kedua, apakah demokrasi Indonesia sudah sehat? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena pendidikan demokrasi di Indonesia belum menyeluruh, terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang hanya dijadikan sebagai objek untuk mencari suara saat pemilihan. Nah, kita tahu mereka akan mencari suara rakyat dengan seperti membagikan serangan pajak. Nah, itu jadi rakyat itu hanya dijadikan sebagai objek dan dapat disetir dan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Gitu. Makanya demokrasi di Indonesia itu belum dari Aurel, yaitu tentang bagaimana menerapkan pembangunan demokrasi di kawasan tertentu seperti di daerah pelosok yang masih menerapkan konsep kepemimpinan kepala suku. Jadi itu di sini tuh dengan cara melakukan pendekatan kepada kepala suku dan warganya akan pentingnya demokrasi, atau kita juga bisa menerapkan mengontrol terlaksananya prosedur dari mekanisme demokrasi tersebut. Dan di sini juga peranan pemerintah juga harus aktif, di mana pemerintah juga harus menyampaikan pentingnya demokrasi kepada warga setempat yang masih memberlakukan adat istiadat yang masih turun-temurun, dan menyampaikan juga bahwa merasakan pentingnya demokrasi. Dan kita juga harus mengakui bahwa banyak juga yang masih di daerah-daerah di Indonesia ini yang masih menganut dengan kepemimpinan itu sesuai dengan turun-temurun. Jadi kayak seperti dari seorang bapaknya menjadi kepala suku, terus turun-temurun menjadi seorang anaknya. Padahal kita juga tidak tahu bagaimana sistem
kepemimpinan seorang bapaknya itu apakah dapat diterima oleh masyarakat banyak ataupun tidak gitu, sehingga kita juga memang harus penting untuk menyampaikan itu. Tapi tidak banyak juga bahwa kalau misalnya di daerah-daerah itu juga sudah melakukan sistem demokrasi, biarpun sistem demokrasinya secara berbeda-beda, yang tidak dilakukan seperti orang banyak atau dengan melakukan pemilihan umum, tapi dengan cara seperti bertanding atau melakukan bertanding adu kuat di antara satu dengan yang lain, seperti melakukan sayembara atau turnamen-turnamen, sehingga siapa yang paling terkuat itu akan menjadi kepala atau menjadi pemimpin pada wilayah tersebut. Udah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siva, yang dimana pertanyaannya itu adalah, demokrasi itu kan rakyat berkesempatan mengambil keputusan, namun dengan banyaknya rakyat maka terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat yang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari rakyat tersebut. Maka selain untuk memilih para wakil rakyat, apa sih keterlibatan aktif rakyat tersebut dalam demokrasi, dalam menjalankan demokrasi? Yaitu di sini selain dalam memilih wakil rakyat, rakyat juga bertugas dalam mengawal berjalannya pesta demokrasi, agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan transparan, lancar, dan jujur. Selain itu, para rakyat juga harus mengawasi para wakilnya yang sudah ditunjuk oleh rakyat tersebut, agar dapat menjalankan sesuai dengan amanah rakyat tersebut dan selaras dan sesuai dengan tujuan dari pesan atau amanah yang diberikan dari rakyat. Selain itu juga rakyat juga turut serta dalam menumbuhkan atau mengembangkan asas demokrasi, serta turut aktif dalam mengungkapkan pendapat demi tercapainya pembangunan nasional di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova Mukni. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah dibilang berjalan dengan baik? Demokrasi Pancasila sebenarnya sudah berjalan dengan baik di Indonesia. Namun memang masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sini. Contohnya kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu, apa gunanya ada demokrasi Pancasila jika asas demokrasi Pancasila itu sendiri tidak diperhatikan dalam kehidupan berbangsa? Nah, pertama, asas demokrasi ini ada 2, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Jadi sebenarnya jika ada masyarakat yang tidak menggunakan asas tersebut, kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri yang harusnya menerapkan 2 asas tersebut dalam hidup berdemokrasi. Karena 2 asas tersebut sudah sesuai dengan pedoman dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, yaitu Pancasila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Istats Kalista. Pada ciri-ciri demokrasi Pancasila pada poin ketiga, tertulis adanya penghargaan HAM dan perlindungan HAM atas hak minoritas. Maksud dari poin ketiga itu apa ya? Terutama yang dimaksud dari hak minoritas itu apa? Jadi maksud dari poin ketiga demokrasi Pancasila yang berisi penghargaan HAM dan perlindungan HAM, yaitu melambangkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan yang dimaksud dari perlindungan hak atas minoritas berarti tiap masyarakat mendapat hak yang sama, walaupun dia berasal dari golongan minoritas, dan ini pun melambangkan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Fas Nabila Putri. Pertanyaan pertama, dikatakan bahwa kelebihan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru salah satunya adalah suksesnya program transmigrasi. Pada saat itu, siapa saja yang ditargetkan untuk menjalani program transmigrasi dan tujuan serta target pemerintah pada saat itu. Nah, untuk target pemerintah dalam program transmigrasi adalah penduduk Pulau Jawa, dikarenakan jumlah penduduk di Pulau Jawa itu sangatlah banyak ketimbang di pulau lain, sehingga penduduk di Pulau Jawa itu dipindahkan atau ditransmigrasikan ke pulau yang masih sedikit penduduknya, seperti halnya Kalimantan, Sumatera, dan Riau. Nah, adapun tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pembangunan daerah, menyeimbangkan persebaran penduduk, melaksanakan pembangunan secara merata, memanfaatkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Pertanyaan kedua dari Fas Nabila Putri, ciri demokrasi Pancasila salah satunya adalah ide yang terbaik akan
diterima ketimbang dari suara terbanyak. Bukankah ini merupakan subjektivitas? Bagaimana jika terbaik itu hanya dipandang oleh pemilik kepentingan? Bukankah menimbulkan celah untuk KKN yang bertentangan dengan yang dijelaskan oleh Saudari Jihan? Dalam penjelasannya, maksud dari ide terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak adalah bahwa Presiden menekankan perlunya semua pihak menyadari bahwa mufakat jauh lebih penting mutunya daripada suara terbanyak, karena suara terbanyak bukan hanya sekedar diartikan sebagai voting. Lalu, setiap keputusan yang akan diambil sejatinya akan dilakukan musyawarah melalui mekanisme yang sudah ada, yaitu mulai dari kelompok, fraksi, komisi, dan pleno, sehingga menghasilkan mufakat. Dan pertanyaan selanjutnya dari Rifila Asifah. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya selain melakukan demo? Nah, jawabannya adalah, selain melakukan demo, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui platform sosial media. Berkembangnya teknologi menyebabkan sosial media memberikan akses lebih untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan melakukan penyuaraan serempak di sosial media akan membuat aspirasi tersebut menjadi omongan publik atau menjadi viral sehingga dapat diberitakan di beberapa media. Alhasil, aspirasi tersebut bisa didengar oleh pihak pemerintah. Itu. Terima kasih. Saya Putri Wulandari dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Davi Marcel, yaitu pada demokrasi parlementer itu kan kegagalannya salah satunya banyak partai, tapi kenapa di demokrasi Pancasila di era reformasi kenapa masih ada banyak berdiri partai politik, dan menurut kelompok kami apakah itu menghambat kinerja pemerintah atau malah mendukung kinerja pemerintah. Jadi pada dasarnya sistem kepartaian di Indonesia ini nggak diatur secara jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada pasal yang menyebutkan bahwa, yaitu tepatnya di pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, di sini ada kata gabungan partai politik yang menandakan bahwa di Indonesia ini menganut sistem multipartai. Maka dari itu kenapa sih masih banyak dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak partai politik di Indonesia, karena Indonesia sendiri pun nggak mengatur sistem kepartaiannya secara jelas gitu. Namun era demokrasi Pancasila ini partai nggak sepenuhnya memegang kekuasaan, jadi tingkat kondusif di masa demokrasi parlementer sama di demokrasi Pancasila itu berbeda gitu. Dan saat ini pun pemerintah juga melakukan penyederhanaan partai gitu. Nah, terus menurut kelompok kami, apakah partai tersebut menghambat kinerja pemerintah atau enggak? Menurut kelompok kami menghambat ya, karena di Indonesia itu kan menganut sistem multipartai yang mana tiap partai itu memiliki visi dan misinya sendiri-sendiri, jadi susah untuk mencapai kepentingan bersama gitu, jadi karena punya kepentingan pribadi. Nah, namun pemerintah pada dasarnya mulai menerapkan kebijakan untuk penyederhanaan partai, yaitu kayak salah satunya itu ada kebijakan parliamentary threshold, yaitu syarat ambang batas parpol untuk bisa masuk ke parlemen, yaitu sebesar 2,5% dari jumlah pesuara nasional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Jasmine, yaitu menurut kelompok kami bagaimana upaya yang harus dilakukan agar lebih demokratis dan bagaimana bentuk dari peran serta masyarakat dalam hal demokrasi ini. Jadi upaya yang harus dilakukan DPR yaitu lebih terbuka dengan suara rakyat seperti itu, dan bentuk peran rakyat kan bisa melakukan demonstrasi, dan DPR harusnya kalau rakyat menyampaikan aspirasi ya DPR tuh harusnya keluar, duduk bareng, delegasi bareng masyarakat, misal kayak waktu mereka duduk bareng mahasiswa waktu itu kan, tapi bukan cuma pura-pura dengerin doang terus habis itu dicuekin, tapi beneran diseriusin, dijadiin pertimbangan, baru itu udah mencapai demokrasi yang ideal menurut kelompok kami, seperti itu. Terima kasih.